الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Allah yang maha besar, yang menghidupkan dan mematikan serta memberikan rezeki kepada makhluknya di seluruh alam semesta ini. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepadanya dengan selalu menjalankan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari selalu kita sampaikan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan hanyalah syafaatnya kelak di yaumil akhir. Sebagai umat yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ia tidak menjalankan sunnah-sunnahnya, ketika ia tidak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pengakuannya hanya pada dirinya saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum tentu mengaku dirinya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bala bantuan apapun kelak kecuali bantuan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan. Jika kita bandingkan dengan amaliyah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, barang tentu mustahil bagi kita. Namun dengan kekuasaan Allah, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa insyaallah kita akan masuk ke dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kali khatib naik ke atas mimbar, tak bosan-bosannya memberikan wasiat terutama pada diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian untuk senantiasa selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sejauh-jauh mungkin yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sungguh hanya dengan ketakwaan Allah akan bukakan pintu keberkahan dan keselamatan, baik itu di dunia maupun kelak di akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, baru saja kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini patut kita panjatkan. Negeri ini telah merdeka dari penjajahan secara fisik
secara militer. Namun bersyukur tak boleh berhenti sampai di situ. Selain memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala secara lisan, bersyukur haruslah dibarengi dengan mewujudkan ketaatan pada perintah dan larangan Allah. Ketahuilah, merdeka bukanlah bebas sebebas-bebasnya. Sebagai kaum liberal yang memisahkan agama dari kehidupan, hidupnya tak mau diatur dengan ketentuan Sang Pencipta, tak mau terikat dengan ajaran Islam. Itu artinya liberalisme berarti mempertuhankan hawa nafsu. Padahal Allah yang telah mengingatkan manusia akan kebinasaan mereka saat mereka memperturutkan hawa nafsu dan menjauhkan diri dari agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini serta semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka peringatan, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 71. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, suatu kesalahan besar jika menyebut ketaatan pada Islam itu mengekang kemerdekaan. Sebabnya misi kedatangan Islam itu justru untuk memberikan kemerdekaan sejati bagi manusia. Islam datang di tengah penderitaan umat manusia akibat penindasan kekuasaan yang zalim dan sistem perbudakan yang berlaku. Prinsip itu tercermin dalam dua hal. Pertama, Islam membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk dan manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis sebuah surat kepada penduduk Najran yang berisi misi pembebasan tersebut. Apa kata Rasulullah? Amma ba'du fa inni ad'ukum ila ibadatillah min ibadatil ibad wa ad'ukum ila wilayatillah min wilayatil ibad. Aku menyeru kalian untuk menghambakan diri kepada Allah dengan meninggalkan penghambaan kepada sesama hamba. Aku pun menyeru kalian agar berada dalam kekuasaan Allah dengan membebaskan diri dari penguasaan oleh sesama hamba. Tertulis dalam Al-Hafiz Ibnu Katsir Al-Bidayah wal Inayah. Hadirin